Saya perkenalkan, nama saya Rashid Ridho Sani, saya Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami juga menyampaikan apresiasi penghargaan sebesar-besarnya kepada teman-teman media yang sudah hadir dalam kegiatan press conference ya, berkaitan dengan penanganan pencemaran udara di Jabodetabek. Kami memahami peranan media sangat penting dan kami juga harus menyampaikan kepada publik progres-progres yang kami lakukan berkaitan dengan penanganan pencemaran udara ini. Nanti saya akan juga memohon pada Pak Sigit dan Mas Ardi juga ya untuk menyampaikan beberapa hal. Namun perlu kami sampaikan bahwa ya saat ini ya sejak tahun kemarin sebenarnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Dr. Siti Nurbaya sudah membentuk Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara di Jabodetabek. Jadi kami memang sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya penurunan kualitas udara di Jabodetabek ini, di mana dibentuk melalui SK 929 garis miring Menlhk garis miring Setjen garis miring Kum dot 1 garis miring 8 2003 tentang ya langkah kerja penanganan dan pengendalian pencemaran udara wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dan bentuk Satgas, dan saya ditunjuk oleh Ibu Menteri untuk jadi ketua Satgasnya dan Pak Sigit ya dia bertunjuk sebagai ketua hariannya Sigit ya untuk melaksanakan pengendalian atau penanganan ya dari pencemaran udara di wilayah Jabodetabek ini. Teman-teman media yang kami hormati, kami banggakan, perlu kami sampaikan bahwa sejak tahun 2023 kami terus bekerja untuk memastikan ya kualitas udara di Jabodetabek ini membaik. Ya, berbagai macam langkah kerja yang sudah dilakukan, sebenarnya nggak apa-apa di situ. Ya, antara lain melalui Satgas ini, ya pertama adalah kita mengidentifikasi ya sumber-sumber pencemar wilayah udara dalam wilayah Jabodetabek. Kemudian kita lakukan juga pengawasan emisi gas buang kendaraan bermotor, pengawasan terhadap kepatuhan ya atau ketaatan perusahaan, serta juga kita melakukan juga peningkatan ya penegakan hukum. Kita melakukan juga penegakan hukum dan juga penerapan teknik-teknik untuk modifikasi cuaca dan juga upaya untuk penurunan peningkatan kualitas udara dan menurunkan emisi ini, serta juga kita melakukan juga upaya-upaya untuk pengurangan pencemaran melalui penanaman pohon. Itu langkah-langkah dilakukan oleh Satgas sejak tahun 2023. Langkah ini terus dilakukan. Memang saat ini menghadapi suatu situasi di mana memasuki musim kemarau, ya terindikasi terjadinya penurunan kualitas udara. Jalan aja ini nggak apa-apa, sejalan. Ya, terjadi penurunan kualitas udara di wilayah Jabodetabek. Ini tim Pak Sigit ini sudah memasang 16 peralatan ya di Jabodetabek, Pak Sigit ya. Kurang lebih berapa? 60 di seluruh Indonesia. Ya, kita sudah memasang seluruh Indonesia peralatan otomatis ya, EKMS, Air Quality Monitoring System di seluruh Indonesia. Termasuk di Jabodetabek ini ada kurang lebih 16 yang kita lakukan pemasangan. Terus, ya, memang kita lihat ya, tadi, ya, kita bisa melihat memang terjadi penurunan kualitas udara pada tahun 2023. Ya, penurunan ini kemudian kita lakukan, langkah kemarin kan banyak kita lakukan operasi-operasi, termasuk tadi disampaikan ke-7 langkah tersebut dilakukan yang kami lakukan tadi, ya, mulai dari identifikasi sumber, kemudian uji emisi, pengendalian kendaraan bermotor, dan ada langkah-langkah lain, Pak Sigit nanti Pak Sigit bisa jelaskan bagaimana mengatasi pencemaran udara di kendaraan bermotor ini, dan juga kita lakukan penegakan hukum, termasuk juga kita lakukan kegiatan-kegiatan modifikasi cuaca dan penanaman pohon. Memang kita bisa melihat ya pada tahun 2023 kita melakukan kurang lebih pengawasan di 63 kegiatan, ya kita lakukan juga penghentian pada 29 kegiatan dan juga kita berikan sanksi. Yang tidak kalah penting juga tahun kemarin kita juga melakukan penghentian penutupan kegiatan pembakaran secara terbuka. Karena indikasi kami penyebab dari penurunan kualitas udara Jakarta ini paling tidak ada 3 hal. Pertama adanya ya emisi dari kendaraan bermotor. Kemudian emisi dari kegiatan atau usaha seperti pabrik-pabrik yang menghasilkan emisi juga berkontribusi untuk penurunan kualitas udara Jakarta, Jabodetabek, dan juga yang ketiga adalah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembakaran
sampah secara terbuka. 3 hal ini Pak Sigit ya. Nah, kami lakukan terus monitoring itu. Berkaitan dengan penanganan saat ini, memang data di kami menunjukkan bahwa terjadinya penurunan kualitas udara di Jakarta dalam beberapa waktu ini. Sebenarnya kami sejak bulan Mei sudah antisipasi ini. Kami memanggil ya kurang lebih berapa ratus perusahaan Mas kita panggil. Terus Mas jalan terus nih. Terus saja. Berapa? Ini. Ya balik lagi. Ya. Ya, kami memanggil kurang lebih 250 ya. Dunia usaha, kami mohon kepada mereka untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penurunan kualitas udara ini dengan mengendalikan pencemaran ataupun mengendalikan emisi dari kegiatan mereka secara ketat. Ini kami sudah lakukan ini, ya, antisipasi ini. Dan selanjutnya kami sampaikan, kami monitor terus. Ya, kami punya titik-titik monitoring ya. Kami punya titik-titik monitoring. Ini kondisi hari ini ya, Mas Ardi. Ini bisa ini. Di mana? Keluarnya dashboardnya. Kita keluarin dashboard kita. Jadi kami punya sistem. Kami punya sistem terkoneksi dengan beberapa. Ya ini ya. Ini kondisi saat ini. Memang ada beberapa lokasi yang terindikasi tidak sehat. Ya, ada 2 station ya di sini ya. Ini saat ini. Ya, mohon izin saya berdiri. Ya, perlu saya jelaskan untuk mengetahui kondisi kualitas udara kita membagi menjadi 5, Mas Sigit ya. Ya, 5 indeks. Pertama adalah indeks yang 0 sampai 50 hijau. Ini baik. Sehat. Sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Kondisi saat ini, berdasarkan pemantauan real time kami lakukan, ada 2 lokasi station kita yang menunjukkan kondisi tidak sehat. Ini 2 station. Ya ini 2. Stasiun di Bekasi dan stasiun Gunung Putri. Kondisi sekarang ya. Ini real time kita kan? Ya, oke. Ya, ada 2. Kemudian saat ini menjadi 1. Ini sangat dinamik ya. Ya. Ada yang yang balik lagi, turun lagi. Ya, ada yang hijau, biru dan kuning. 2 kuning ini menjadi perhatian kita semua. Jadi memang disampaikan beberapa waktu yang lalu kualitas udara kita terburuk di dunia ya. Nah, kami sampaikan ini sangat dinamik. Kualitas udara itu sangat dinamik. Ini station kita saat ini, kita monitor. Ya, real time kita yang kita monitor saat ini seperti ini. Jadi kondisinya adalah saat ini kadang 1, kadang 2 yang tidak sehat. Ya, ada juga yang yang sedang dan juga yang baik, yang sehat. Jadi ini kondisi yang ada. Berdasarkan kondisi ini, tim kami di Center Intelijen kami bersama-sama dengan timnya Dirjen Pengelolaan Pencemaran Kerusakan Lingkungan, kami akan lihat satu persatu lokasi-lokasi ini. Apa kegiatan-kegiatan berkontribusi berkaitan dengan penurunan kualitas udara di sekitar lokasi ini. Coba kita tunjukin, Mbak, titik mana aja yang ada kuning ini. Misalnya di mana? Di Gunung Putri, Bekasi. Ya. Ya, ini di lokasi ini ada misalnya, karena kami belum tahu juga ya bagaimana kondisi sebenarnya, tapi paling tidak di lokasi ini ada beberapa industri, kegiatan usaha yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara di lokasi tersebut. Dan ini akan menjadi target-target kami untuk melakukan penegakan hukum. Ya. Jadi ini teman-teman, kami sampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini KLHK, kami berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan, kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah lainnya, terus melakukan upaya memonitoring kondisi kualitas udara di wilayah Jabodetabek. Apabila kami temukan terjadinya indikasi-indikasi penurunan kualitas udara, maka kami akan menunjukkan tim untuk melakukan pengawasan dan mengambil tindakan-tindakan serius terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Saat ini ada 230 lokasi yang kami identifikasi berkontribusi berkaitan dengan penurunan kualitas udara di Jakarta dari kegiatan
atau usaha industri. Di samping itu juga kami sudah merencanakan dan kami akan bicara lebih detail lagi dengan timnya Pak Sigit, ya, tim Dirjen Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Perusahaan Lingkungan untuk juga memonitoring pool-pool kendaraan. Kami akan monitor juga pool-pool kendaraan niaga, terutama terkait dengan truk dan bus-bus yang kami lihat juga punya kontribusi besar berkaitan dengan penurunan kualitas udara Jakarta ini. Dan kami lakukan tindakan-tindakan tegas. Teman-teman semua, saat ini sudah 3 perusahaan ya yang kami tutup ya berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada kaitannya dengan pencemaran udara wilayah Jabodetabek. Jumlahnya akan meningkat karena tim kami sedang bekerja di lapangan. Ada 100 pengawas yang kami tugaskan untuk memonitoring dan standby apabila terjadi permasalahan-permasalahan atau penurunan kualitas udara yang meningkat, kami akan kirim tim untuk melakukan pengawasan tersebut. Ada 100 dan jumlahnya akan bertambah dengan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ya, ada 3 perusahaan yang kita tutup sementara ini, kita hentikan ya untuk baru-baru ini ya, karena yang sebelumnya juga ada. Sebelumnya ada 29 sebelum kami tutup. Sekarang ini ada untuk 23, ada 3, yaitu nanti Pak Ardi bisa menjelaskan, tapi saya kasih gambaran saja, yaitu PT RGM, PT MNL, dan juga PT III. Ya, 3 ini kita sudah hentikan dan masih beberapa sedang kami dalamin. Apabila terjadi pelanggaran, tentu kami akan lakukan tindakan tegas. Tindakan tegas, sebagaimana diperintahkan kepada Ibu Menteri pada kami, pada Pak Sigit dan pada saya, kami akan gunakan semua instrumen penegakan hukum berlapis, baik sanksi administratif, termasuk pencabutan izin. Kemudian kami juga akan lakukan penegakan hukum perdata, penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata untuk kerugian lingkungan hidup, dan penegakan hukum pidana berkaitan dengan pidana penjara dan juga pidana denda. Ini pidana penjaranya juga sangat serius ya, karena 12 tahun penjara dan denda 12 miliar, serta juga untuk korporasi dapat dikenakan pidana tambahan perampasan keuntungan, termasuk juga berkaitan dengan tindakan pemudihan.